Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, abang-abang semua. Ini merupakan video pertama Mbah yang menggunakan voice. Nah, jadi mohon maaf apabila kedepannya mungkin agak rada belibet ya, karena Mbah belum terbiasa nih. Video yang ada voice-nya ini berangkat dari salah satu komentar di salah satu video Mbah ya, yang dia masih bingung hanya dengan melihat video-video Mbah sebelumnya. Jadi Mbak beranikan diri deh untuk membuat video dengan menggunakan voice. Seperti biasa, Mbak selalu di awal-awal video selalu mengcaption waktu saat ini. Kenapa Mbak lakuin selalu waktu saat ini ditulis? Jadi Mbak ingin membuktikan bahwa video ini direcord sebelum waktunya datang atau sinyal berlaku dan menghasilkan buy atau sell. Jadi sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, langkah bijaksananya apabila abang-abang semua telah mensubscribe channel Astrologi Trader dan mengaktifkan notifikasi untuk video-video terbaru seputar kita sharing lah mengenai astrologi yang biasa kita gunakan untuk membuat sinyal di Astrodox. Oke, kita buka dulu Astrodox-nya. Oke, seperti ini. Di sini Mbah tidak akan membuat voice ya, tapi Mbah akan membagi beberapa teknik yang biasa Mbah gunakan, diantaranya yaitu teknik zoom in, kedua teknik tick, yang di dalam dua teknik ini kita akan mengambil kesimpulan apakah terdapat satu atau dua atau tiga bahkan lebih benang pada tiap lubang jarum. Seperti itu. Yang harus kita lakukan pertama tentu merubah servernya ya. Di sini Mbah menggunakan Hiroshima. Nah, jadi dalam penentuan server ini emang merupakan hasil riset dari tiap-tiap mungkin yang pembuat Astrodox-nya lah melalui riset-riset mereka. Dan Hiroshima ini merupakan salah satu market untuk currency. Di video berikutnya Mbah akan menggunakan server Hiroshima ini untuk membuat sinyal. Jadi tunggu aja ya, karena di sini Mbah tidak akan membuat sinyal. Setelah kita merubah server, kita akan mengklik tombol icon jam untuk ke waktu saat ini, dan tidak lupa pula kita rubah detiknya menjadi 00. Nah, jadi untuk teknik zoom in ini kita ambil dulu sampel ya. Kita majukan dulu beberapa menit dengan cara mengklik yang di sini ya. Mungkin abang-abang semua udah pada tahu lah. Nah, di sini Mbah ketemu dengan ini di 10 derajat bulan pada jam 22.05. Untuk teknik zoom in ini yang pertama harus kita lakukan yaitu men-screenshot layar Astrodox dan kita membukanya. Setelah itu seperti namanya zoom in, yaitu kita perbesar. Untuk apa diperbesar? Jadi untuk melihat kepresisian antara garis lintang, lubang jarum, dan benang. Poinnya apa yang harus kita lihat yaitu antara garis lintang dan benang. Jadi bukan presisinya antara lubang jarum ini dan garis lintang ya. Bukan hanya kita untuk membuat ini lurus, bukan. Poin utamanya yaitu benangnya ini. Karena di waktu ini Mbah lihat tidak ada benang yang menempel atau lurus secara presisi dengan garis lintang. Jadi Mbah akan majukan beberapa menit ya. Kita kembali dulu. Oke, satu. Di sini butuh ketelitian tinggi ya untuk teknik zoom in. Tapi ini merupakan teknik paling legendaris kok. Dan teknik basic juga. Nah, di sini Mbah menemukan pada 10 derajat bulan agak lurus nih ke sini. Sini lurusnya kemana? Mbah menangkapnya masih kurang begitu lurus sih. Kita majuin lagi deh, 1 menit lagi. Oke. Kita lakukan berulang-ulang untuk
mencapai tingkat presisi. Nah, di sini luruskan garis lintang dengan benang, kumpulan benang yang ada di sini. Hijau, merah, dan hijau. Jadi kesimpulannya, setelah kita mendapatkan kelurusan antara garis lintang dan 3 benang ini, hijau, merah, hijau, apa yang harus dipilih? Pertanyaan seperti itu. Yang harus dipilih itu yang paling dominan. Di sini dapat abang-abang perhatikan yang paling dominan yaitu, ini menurut pendapat Mbah ya, yang paling dominan itu yang merah, yang tebal, dominan tebal. Yang harus diperhatikan yaitu pertama yaitu tingkat ketebalannya, tebal atau tipis si benangnya tersebut. Apabila kita menemukan 2 atau 3 yang sama ketebalannya, kedua yang harus kita perhatikan yaitu kita pilih yang panjang. Nah, panjang dan pendek. Jadi yang harus kita pilih itu yaitu yang tebal dan panjang. Itu yang dimaksud dominan. Oke, jadi setelah ketemu nih di waktu tersebut, kita kembali lagi ke Astrodoc. Jadi di sini Mbah ambil kesimpulan untuk di 10 derajat, oh masih merah ya, gak apa-apa. Jam 22.07 yaitu dia sel. Seperti itu. Itu merupakan teknik zoom in ya. Jadi intinya zoom in itu kita perbesar dengan cara men-screenshot, kemudian kita presisikan antara garis lintang dan benang. Oke, itu untuk teknik zoom in. Sekarang yang kedua yang akan bahas yaitu teknik tik. Di kolom komentar ada yang bertanya nih, dalam 1 derajat itu ada berapa tik? Seperti itu pertanyaannya. Di sini bahkan akan menjawabnya ya. Kita coba cari dulu sinyalnya deh untuk ke depan. Teknik. Nah, kita yang paling dekat ini nih. Di matahari 18 derajat. Oke, apa yang dimaksud teknik tik itu? Jadi kita coba perhatikan di derajat luar dan derajat dalam ya. Ini derajat dalam, ini derajat luar. Ya, derajat luar. Jadi kita berpatokan di derajat dalam dulu untuk mempermudah. Ini kan 18 derajat nih. Nah, kita mundurin dulu deh. Di derajat dalam ini 18 derajat, sedangkan derajat luar masih 17. Berarti kita majukan 1 menit. Sehingga derajat luar dan derajat dalam sama. Itu berarti kita masuk ke tik awal atau tik pertama. Pertanyaannya, dalam 1 derajat dalam ini ada berapa tik? Jadi kita coba majuin dulu. Kita hitung nih sampai si derajat luar yang 18 derajat ini berpindah ke 19 derajat, ada berapa menit totalnya. Ini kan kita masuk ke menit pertama atau tik pertama, kita tambahin 1 menit, tik 2, tik 3, tik 4, tik 5. Nah, tik 5 udah berpindah ya, derajat luarnya udah 19, berarti totalnya semua ada 4 tik. Nah, di sini tik akhir nih pada waktu ini. Coba kita mundurin lagi. Nah, ini tik awal di jam 22.37. Maaf, tik awal. Sedangkan tik akhirnya ada di 22.47. Gitu. Kemudian setelah kita mengetahui tiknya, apa yang harus kita lakukan nih di 18 derajat matahari ini? Oke, Mbah biasanya menggunakan tik awal ya. Nah, tik awal dulu nih. Nah, 18 derajat. Sama di waktu 22.37, di sini kan ada benang merah, hijau, hijau. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 benang. Jadi walaupun di sini terdapat 3 benang, asalkan patokannya dia tidak ketiga benang tersebut tidak membentuk sudut lebih dari 90 derajat, maka hanya bisa diambil 1 signal saja. Untuk study case yang ini kan dia kurang dari 90 derajat nih. Sini ya, semua benang-benangnya ya. Ini. Nah, ini kan kurang dari 90 derajat. Jadi hanya bisa untuk membuat 1 signal saja.
Satu signalnya yang mana nih? Setelah kita mengetahui kalau kurang dari 90 derajat saja bisa membuat satu signal, tetap kita pilih yang dominan. Di sini kan kelihatan yang dominannya lebih ke arah, perhatikan ya. Bah ini yang di sini, walaupun sel agak tebal juga dan panjang, tapi yang lebih tebal untuk poin utamanya seperti yang tadi Mbak jelaskan tetap ada di garis hijau. Jadi untuk waktu 22.37 Mbah akan ambil kesimpulan buy. Seperti itu. Nah, semoga abang-abang semua paham ya setelah teknik zoom dan teknik pick. Itu terus kita ke materi berikutnya mengenai signal benang ataupun multiple benang. Memang agak jarang juga di Astrodok ini dalam satu lubang jarum hanya terdapat satu, jarang sekali. Kecuali di sini nih, kalau abang-abang jeli di 24 derajat ini dia hanya satu benang, yaitu benang merah. Biasanya yang mempergunakan rumusnya seperti ini abang-abang. Kalau dalam satu lubang jarum ada 2 atau 3 benang yang kesemuanya itu memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat berarti sudut tumpul ya, sudut tumpul. Jadi walaupun di sini ada, hapus dulu contoh lah, di sini kita ada warna hijau, di sini merah. Nah, ketiga-tiganya ini dapat kita pergunakan sebagai 3 signal seperti itu. Jadi patokannya mungkin kalau yang abang-abang semua lihat video yang terakhir yang di gold itu, patokannya seperti ini. Benang pertamanya yang mana nih? Kalau dengan, Mbak gambarin lagi deh. Misalkan ada 3 benang nih, seperti ini. Di sudut mana ya? Ntar dulu deh. Misalkan di sudut 3 benang yang berbeda warna, mana ya? Nah, udah seumpamanya ini deh, seumpamanya ini 18 derajat nih. Benangnya kan posisinya di situ. Ini kan ada 3 benang merah. Kita rubah warnanya dulu merah. Kemudian hijau. Oh, tapi ini sudut lancip ya, satu benang. Gini dulu deh. Seumpamanya sudutnya seperti ini benangnya ya. Walau dengan posisi seperti ini tadi Mbak gambarkan dulu lingkarannya. Kemudian ini dia lubang jarumnya di sini. Dan benangnya satu ke sini, satu lagi ke sini, 3 seperti itu. Ini kan membentuk sudut tumpul ya, jadi dapat kita pergunakan 3 signal ketiga-tiganya. Lalu benang yang pertama, kedua, ketiga yang mana? Kita ambil sesuai clockwise atau arah jarum jam. Jadi mana dulu nih di antara ketiga? Jadi ini pertama, benang pertama, ini benang kedua, sedangkan ini benang ketiga. Pahami dulu ya. Jadi dalam 3 benang ini kita ambil untuk benang pertama, kedua, ketiganya searah jarum jam. Jadi ini yang duluan, benang yang duluan nih, atau benang pertama, yang tengah benang kedua, yang hijau benang ketiga, seperti itu. Jadi hubungannya dengan tik adalah seperti ini. Si benang pertama, kedua, ketiga tadi, kita untuk benang pertamanya selalu ambil di tik awal. Benang pertamanya kita ambil tik awal, sedangkan apabila terdapat 3 benang, benang ketiganya kita ambil untuk tik akhir. Sedangkan benang kedua ini untuk tik mediumnya atau pertengahan. Itu jadi seumpamanya dalam 1 derajat tadi terdapat 4 tik. Maka di tik awal kita ambil benang yang pertama ini, tik akhir benang yang ketiga ini. 1, 2, 3, 4 tik benang pertama, benang terakhir. Nah, di antara 2 dan 3 ini bukan itu sih ya, kita pilih biasanya lebih ke arah benang terakhir, tik ketiga. Itu kalau dalam 1 derajat ada 4 tik. Kalau ada 5 tik lebih enak lagi.
lebih enak lagi. Kalau terdapat 5 tik, berarti untuk tik awalnya ambil benang ke 1, tik akhirnya benang ke 3, tik pertengahan atau medium tadi berarti kan 1 2 3 4 5 tik. Tik yang tengah tadi kita ambil juga di tengah, jadi di menit ketiga. Seperti itu abang-abang. Bentar dulu. Oke, mungkin untuk video edukasi, bukan edukasi sih, sekedar berbagi aja ya mengenai beberapa teknik yang biasa Mbah pakai dalam membuat signal. Seperti itu, semoga abang-abang semua dapat mempelajari dan menerapkannya untuk membuat signal masa depan biar nggak oleng. Itu mungkin cukup sekian video untuk kali ini dari Mbah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan bagi yang belum subscribe ke channel Mbah harapkan subscribe. Selain dari subscribe, Mbah juga silahkan atau abang-abang semua klik tombol like apabila video ini bermanfaat, dan bagikan kepada teman-teman abang-abang di grup Telegram. Oke, cukup itu saja yang dapat Mbah buat untuk video kali ini. Terima kasih.